Kepribadian. Kamu punya, aku juga punya, kita semua punya. Tapi, kalau kamu harus benar-benar mendefinisikannya, apa yang akan kamu katakan? Ternyata, itu adalah tantangan besar dalam psikologi. Hari ini, kita akan membahas definisi dari kepribadian. Dan kita punya satu misi, menemukan cara paling jelas untuk menjelaskannya. Coba berhenti sejenak. Bagaimana kamu menggambarkan dirimu? Apakah kamu supel? Sangat terorganisir? Atau mungkin mudah cemas? Kedengarannya sederhana ya? Tapi begitu masuk ke laboratorium penelitian, pertanyaan sederhana itu jadi sangat rumit. Bahkan para ahli pun tidak selalu sepakat tentang definisi kepribadian. Dan kalau setiap orang memakai aturan yang berbeda, riset jadi berantakan. Oleh karena itu, hari ini kita akan membandingkan beberapa definisi dari kepribadian. Kita mulai dari definisi klasik yang sangat terkenal dari Gordon Allport. Definisi ini menangkap gagasan inti kepribadian sebagai pola yang stabil dan khas pada setiap individu. Masalahnya, bagi peneliti, definisi ini terlalu luas. Sulit menentukan dari mana harus mulai mengukurnya. Pendekatan lain datang dari peneliti seperti Costa dan McRae. Dalam pendekatan ini, kepribadian pada dasarnya didefinisikan sebagai kelima faktor Big Five. Definisi ini memiliki kelebihan utama, yaitu membagi kepribadian ke dalam 5 dimensi besar yang relatif stabil dan dapat diukur. Pendekatan ini membuat kerangka klasifikasi kepribadian menjadi lebih terstruktur dibandingkan definisi kepribadian yang bersifat umum. Namun, pada bagian ini, karakteristik masing-masing dimensi Big Five belum dijelaskan secara mendalam. Akibatnya, pemahaman mengenai kompleksitas kelima faktor kepribadian tersebut menjadi terbatas. Pendekatan lain menjelaskan Big Five sebagai Five Factor Model. Melalui definisi yang telah dirangkum oleh Angelini, kepribadian dipahami melalui 5 dimensi utama sebagai kerangka dasarnya. Definisi ini diperkuat dengan contoh-contoh perilaku, sehingga kita bisa langsung membayangkan bagaimana kepribadian muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi kelebihan, karena pendekatan tersebut mempermudah proses konseptualisasi, terutama bagi kita yang butuh gambaran konkret. Namun, jika terlalu bergantung pada contoh, batas antar dimensi dapat terasa kabur. Hal ini dikarenakan contoh yang bersifat situasional sehingga pembaca yang belum familiar dapat kesulitan mengeneralisasikannya menjadi karakteristik kepribadian yang lebih luas. Seiring dengan berkembangnya penelitian, setiap dimensi Big Five dapat diuraikan menjadi faset-faset yang lebih spesifik, sehingga batas kepribadian menjadi lebih jelas. Definisi dari Vincentini et al. Sangat kuat secara struktur, karena definisi ini jelas menunjukkan adanya hierarki. Namun, faset yang digunakan masih mengacu pada klasifikasi lama dengan jumlah yang berbeda. Sementara itu, definisi dari Williams et al. Mengacu pada kerangka faset yang lebih baru. Sayangnya, penyebutan faset pada definisi ini tidak dituliskan secara eksplisit dan tidak sepenuhnya konsisten. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa kepribadian bukan hanya struktur yang datar, tetapi juga memiliki lapisan. Artinya, kita perlu melihat kepribadian sebagai struktur hierarkis, bukan sekedar daftar kata. Dengan kata lain, dimensi ocean berada pada tingkat pertama, dan faset berada pada tingkat kedua. Setelah melihat berbagai pendekatan, pertanyaannya adalah, definisi mana yang paling kuat secara ilmiah? Kalau kita lihat secara keseluruhan, setiap definisi kepribadian memang punya kontribusi penting, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar bisa menjawab semua kebutuhan, baik secara konsep maupun metodologi. Oleh karena itu, kami mengusulkan satu definisi baru. Kepribadian berdasarkan Big Five merupakan struktur tingkat tertinggi yang mencakup berbagai karakteristik terkait. Kelima faktor ini, extraversion,
Agreeableness, conscientiousness, neuroticism, dan openness dipahami sebagai dimensi objek pertama yang luas, dan masing-masing dapat diuraikan menjadi faset atau aspek kode kedua yang lebih spesifik. Extraversion didefinisikan sebagai keramahan, ketegasan, dan semangat. Agreeableness didefinisikan sebagai belas kasihan, penghormatan, dan kemudahan. Conscientiousness didefinisikan sebagai ketaturan, produktivitas, dan tanggung jawab. Neuroticism didefinisikan sebagai kecemasan, depresi, dan kelabilan emosi. Openness to experience didefinisikan sebagai ketertarikan pada seni dan keindahan, keingintahuan intelektual, serta imajinasi kreatif. Definisi ini kami susun dan menggabungkan pendekatan dari Vicentini dan kawan-kawan, serta Williams dan kolega. Sementara untuk keempat fasetnya, kami menuju pada akhir dan Shafuka dengan menyesuaikan fasad hasil penelitian suatu ranjau. Tujuannya adalah menjembatani perbedaan konseptual yang ada dengan tetap menggunakan kerangka faset yang selaras dengan BFI 2 sebagai konstruk yang paling mutakhir. Hingga definisi ini dapat menghubungkan konsep abstrak dengan perilaku nyata yang bisa diamati dengan tetap menyesuaikan penelitian terbaru. Definisi ini mampu menangkap gambaran besar kepribadian, sekaligus memberikan peta yang rinci tentang bagian-bagian kecil di dalamnya. Dengan begitu, kepribadian tidak hanya luas secara konsep, tetapi juga cukup mendalam untuk diteliti secara spesifik dan terukur. Mari kita lihat contoh konkret supaya lebih jelas. Conscientiousness bisa diuraikan menjadi faset seperti keteraturan, ketekunan, reliabilitas, dan disiplin diri. Faset-faset inilah yang sebenarnya kita lihat dalam perilaku sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk mempelajari konsep umum seperti conscientiousness, sekaligus perilaku nyata yang spesifik yang menyusunnya. Dan disinilah letak kekuatan definisi yang menggunakan dua tingkat ini. Struktur dua tingkat ini memberi kita kedalaman sekaligus kejelasan dalam memahami kepribadian. Kalau ada satu poin penting yang bisa kita tarik, definisi kepribadian yang baik tidak hanya cukup terdengar indah, dan juga tidak bisa sekedar berupa daftar ciri. Definisi yang kuat perlu memiliki keluasan untuk menangkap gambaran besar trait, sekaligus kedalaman untuk memetakan bagian-bagian kecilnya, yaitu faset. Dengan begitu, definisi kepribadian dapat dipahami dan diteliti secara spesifik. Sekarang, coba pikirkan satu hal. Dari semua faset yang membentuk dirimu, bagian mana yang paling terlihat oleh orang lain setiap hari?